Juni. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita, Salinan Kehendak Allah. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam ajaran hukum-Nya yang suci, Allah telah memberikan suatu peraturan yang sempurna untuk kehidupan. Dan Ia telah menyatakan bahwa sampai akhir masa, hukum ini tidak berubah satu noktah atau titik. Harus mempertahankan tuntutannya kepada umat manusia. Kristus datang untuk membesarkan hukum itu dan menjadikannya patut dihormati. Ia menunjukkan bahwa itu didasarkan atas kasih kepada Allah dan kepada manusia, dan penurutan kepada ajarannya meliputi segenap kewajiban manusia. Dalam kehidupannya sendiri, Ia memberikan suatu teladan tentang penurutan kepada hukum Allah. Dalam khotbah di atas bukit, Ia menunjukkan bagaimana tuntutan ajaran itu meluas di seberang perbuatan secara luar dan mengetahui pikiran dan niat hati. Hukum itu bila dituruti, memimpin manusia untuk menyangkal kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 12. Tetapi musuh segala kebenaran telah menahan dunia ini dan telah memimpin pria dan wanita untuk tidak menurut hukum. Sebagaimana Paulus meramalkan, orang banyak telah berbalik dari kebenaran yang bersahaja dari firman Allah, dan telah memilih guru-guru yang memberikan kepada mereka perumpamaan-perumpamaan yang mereka senangi. Banyak di antara pekerja-pekerja dan orang banyak menginjak-injak di bawah kaki mereka hukum-hukum Allah. Dengan demikian, kalik semesta alam dihinakan, dan iblis tertawa dengan kemenangan atas kemajuan tipu muslihatnya. Dengan penghinaan kepada hukum Allah, bertambahlah kemungkinan untuk tidak menyukai agama. Bertambahnya kesombongan, cinta akan kepelesiran, tidak menurut kepada orang tua, dan pemanjaan diri. Dan pikiran yang bijaksana di mana-mana sedang bertanya dengan penuh kecemasan, apakah yang dapat diperbuat untuk memperbaiki kesalahan yang menakutkan ini? Jawabnya terdapat dalam nasihat Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman. Dalam kitab suci terdapat satu-satunya prinsip perbuatan yang aman.
Hal itu adalah salinan kehendak Allah, suatu ungkapan tentang akal budi ilahi. Hal itu membuka kepada manusia persoalan-persoalan yang besar dalam kehidupan, dan kepada semua orang yang memperhatikan ajarannya itu akan terbukti sebagai penuntun yang tidak salah, menjaga mereka supaya jangan menyia-nyiakan waktu mereka dalam usaha yang salah. Allah telah memberitahukan kehendak-Nya, dan adalah kebodohan bagi manusia untuk meragukan sesuatu yang telah keluar dari bibir-Nya. Sesudah akal budi yang tak terhingga berkata, tidak akan ada pertanyaan yang diragukan untuk diselesaikan. Tidak akan ada kemungkinan yang diragukan baginya untuk diatur. Semua yang dituntut daripadanya ialah persetujuan yang terus terang dan sungguh-sungguh akan kehendak Allah yang dinyatakan. Penurutan adalah perintah yang tertinggi dari pertimbangan yang sehat, sama seperti dalam kata hati. Alfa dan Omega jilid 7, halaman 427 dan 428. Marilah saudaraku, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau telah memberitahukan kepada kami bahwa kitab suci, hukum Tuhan adalah salinan kehendak Allah yang Engkau sampaikan melalui para nabi untuk kami saat ini. Sementara banyak orang tidak menuruti, bahkan menyangkal akan firman-Mu. Tolonglah kami sebagai umat-umat-Mu agar kami hidup bijaksana, agar kami hidup setia kepadamu, dan atas tuntunan-Mu kami boleh menuruti firman Tuhan itu atas kuasa yang berasal dari Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semoga renungan pagi ini bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati.